Bab pertama, kita akan membahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Prinsip komunikasi lisan yaitu suara, bunyi, dan nada. Komponen dalam berkomunikasi lisan. Yang pertama, topik yang disampaikan harus sesuai dengan tema yang dibahas. Kedua, intonasi nada harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Yang keempat, buatlah audien menjadi aktif dan terkesan. Yang kelima, sesuaikan penampilan dengan tempat dan temanya. Yang keenam, meminta maaf pada akhir penyampaian dan berterima kasih. Hambatan dalam berkomunikasi lisan yaitu status effect, semantic problems, perceptual, culture differences, physical distraction, poor choice of communication channel, dan no feedback. Tips dalam berkomunikasi lisan. Jadilah spontan. Tulis materi yang ingin disampaikan dalam bentuk poin-poin. Interaksi dengan audiens. Sisipkan humor. Penguasaan materi melahirkan improvisasi. Time management. Gunakan kekuatan cerita. Bangun kredibilitas. Berbicara dengan jelas. Gunakan intonasi yang berbeda. Kontak mata. Gunakan bahasa tubuh. Jangan ragu untuk pause dan ambil nafas. Be interesting. Tunjukkan rasa percaya dirimu. Buang tekanan yang kamu rasakan. Persiapan dan jam terbang. Bab 2. Kita akan membahas tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD dan kaidah dalam berbahasa. Pengertian ejaan, seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. EYD mulai dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1979. Perubahan pemakaian huruf dalam 3 ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Contohnya, khusus Jumat yakni. Yang ketiga, ejaan Republik pada tahun 1947 sampai 1972. Contohnya, khusus menggunakan J pada awal, Jumat, D pada awal, yakni. Yang ketiga, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Contohnya, khusus menggunakan Choi Sous, Jumat menggunakan The Jumat, yakni petik tengah. Ruang lingkup EYD, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf meliputi abjad, pemenggal, nama diri, vokal, dan konsonan. Penulisan huruf meliputi huruf kapital dan huruf miring. Penulisan kata meliputi kata dasar, kata depan, kata sandang, kata turunan, kata ganti, partikel, kata ulang, gabungan kata, angka dan bilangan, singkatan atau akronim. Penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan adalah pembicaraan kaidah cara penulisan unsur serapan, terutama kosakata yang berasal dari bahasa asing. Pemakaian tanda baca ada 15 ya. Yang pertama, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda penghubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik ganda, tanda petik tunggal atau tanda garis miring, dan tanda penyimpanan. Bab 3, kita akan membahas tentang pedoman umum pembentukan istilah. Yang pertama, konsep dasar. Definisi istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggabungkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu, yang terdiri dari
tata istilah dan tata nama, istilah khusus dan istilah umum, kata dasar peristilahan, imbuhan peristilahan, kata ulang peristilahan, gabungan kata peristilahan, dan perangkat kata peristilahan. Yang kedua, sumber istilah. Yang pertama, kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua, kosakata bahasa serumpun. Yang ketiga, kosakata bahasa asing. Ketiga, aspek tata bahasa dalam peristilahan. Yang pertama, penggunaan kata dasar. 2. Proses penyembuhan. 3. Proses pengulangan. Yang keempat, proses penggabungan. Yang keempat, aspek semantik peristilahan. Yang pertama, perangkat sistem yang beristilah, sinonim dan kesinoniman, homonim dan kehomoniman, hiponim dan kehiponiman. Yang terakhir, kepoliseman. Yang kelima, istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan yaitu istilah yang tulisannya dipendekkan. Istilah akronim adalah istilah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun keduanya. Huruf lambang adalah satu huruf atau lebih yang melambangkan konsep dasar ilmiah seperti kuantitas, satuan, dan unsur. Gambar lambang yaitu gambar atau tanda lain yang melambangkan konsep ilmiah menurut konvensi bidang ilmu yang bersangkutan. Satuan dasar sistem internasional yang diperjanjikan secara internasional dinyatakan dengan huruf lambang. Yang keenam, ejaan dalam peristilah. Ada 4, yaitu ejaan fonemik, ejaan etimologi, transliterasi, dan ejaan nama diri. Penyesuaian ejaan dibedakan berdasarkan taraf integrasinya. Penyusuan huruf gugas konsonan asing, huruf gugas konsonan pada istilah asing yang tidak diterjemahkan dan diterima ke dalam bahasa Indonesia. Sedapat-dapatnya dipertahankan bentuk visualnya. Bab 4. Kita akan membahas tentang pemilihan kata atau diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Ada 3 hal dalam menentukan diksi. Yang pertama, kemahiran memilih kata. Yang kedua, diksi mengandung upaya atau kemampuan membedakan secara tepat. Yang ketiga, diksi menyangkut kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan cocok. Agar bahasa menjadi maksimal, diperlukan penguasaan kosakata yang baik dengan cara mempelajari kamus dan thesaurus. Syarat ketetapan pemilihan kata. Yang pertama, dapat membedakan antara denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna dalam alam wajar. Konotatif adalah makna asosiatif. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Sinonim adalah 2 kata atau lebih yang pada asasnya bermakna sama tetapi bentuknya berlainan. Yang ketiga, dapat membedakan kata yang hampir mirip dengan ejaannya. Yang keempat, dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. Abstrak berarti sebuah kata yang memiliki rujukan yang berupa konsep atau pengertian. Yang kelima, dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Yang keenam, dapat membedakan antara kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus. Kata-kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna yang lebih luas, sedangkan kata-kata khusus, kata-kata yang memiliki makna yang lebih sempit. Faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa seseorang, yaitu yang pertama, cara dan media komunikasi. Yang kedua, bidang ilmu. Yang ketiga, situasi. Yang keempat, ruang atau konteks. Yang kelima, khalayak. Yang keenam, tujuan. Idiom dan ungkapan idiomatik. Ada 2 pendapat arti dari idiom. Yang pertama, menurut Moeliono, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dengan unsur-unsurnya. Menurut Beduda, idiom adalah bahasa yang teradatkan.
Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang dipakai secara kiasan yang disampaikan pada suatu kesempatan. Gaya bahasa atau sering disebut juga majas adalah cara penutur mengungkapkan. Banyak cara yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu